Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi di Newsline, pemirsa. Siswa positif COVID-19 di SMP Negeri 85 Jakarta memberlakukan lockdown selama 10 hari. Sementara itu, 28 siswa SMA swasta di Sleman menjalani isolasi terpusat karena terinfeksi virus COVID-19. Sejak 20 Juli lalu, Sekolah Menengah Pertama Negeri 85 di Pondok Labu, Jakarta Selatan tidak memberlakukan sekolah tatap muka. Hanya ada beberapa guru yang datang untuk melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh sekolah sejak pagi. Sekolah ini lockdown usai ditemukan 2 siswa kelas 8 positif COVID-19. Dengan diberlakukannya lockdown, seluruh siswa yang baru seminggu masuk tahun ajaran baru harus kembali melaksanakan KBM online atau pembelajaran jarak jauh. Kejadian ini memang karena ada peserta didik kami yang terpapar COVID dan itu diawali dari rumah gitu ya. Namun ketika kami mengadakan tracing ya, dilakukan di Puskesmas Cilandak, terindikasi satu anak kami lagi terpapar COVID juga, maksudnya hasilnya positif. Akhirnya arahan dari PJ Kesehatan itu sendiri bahwa SMP 85 harus di lockdown atau dinonaktifkan pembelajarannya, tapi menjadi BDR itu selama 10 hari. Sementara itu, 28 siswa di SMA Kolose de Brito, Sleman, Yogyakarta menjalani isolasi terpusat di Rusunawa Gemawang, Sindu Adi, Melati. Para siswa SMA tersebut mulai masuk isoter secara bertahap sejak 20 Juli lalu. Mereka dijemput dengan menggunakan mobil Satgas COVID-19 Kabupaten Sleman. Selama menjalani isolasi, para siswa tetap mengikuti pelajaran dari tempat isoter yang terhubung secara daring. Selain 28 siswa di Rusunawa Gemawang, ada pula 2 warga Sleman lainnya yang dirawat karena COVID-19, sehingga total pasien ada 30 orang. Ya, ini memang karena mobilitas masyarakat tinggi dan ini klasternya adalah klaster sekolahan-sekolahan, karena dengan adanya masuk baru di Brito 15 ini itu kan bukan warga Sleman tapi di Sleman. Terus adanya yang kemarin Cakringan ada 8 dan yang lainnya ini karena yang banyak ini lokasi adanya sekolah-sekolahan karena ada siswa yang masuk. Menghadapi kenaikan kasus COVID-19, Bupati Sleman Kustini berharap warga tetap menjaga protokol kesehatan dan segera mendapatkan booster. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, di tengah lonjakan kasus COVID-19, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah perluasan klaster sekolah? Kita akan bahas lengkapnya bersama Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Yogi Prawira. Selamat siang, Dok. Salam sehat selalu. Selamat siang, salam sehat Mbak Widya. Terima kasih. Di tengah-tengah bertugas ini kita ganggu sebentar ya, Dok ya. Ini kasus COVID-19 di tanah air kembali meningkat di saat sekolah tatap muka sudah berjalan 100%. Pandangan Anda seperti apa? Jujur saya sebagai orang tua khawatir, tapi bentuk ikhtiarnya dioptimalkan dengan yaitu tadi ada protokol kesehatan yang betul-betul saya lakukan kalau bisa 110% deh. Dr. Yogi, tanggapan Anda? Baik, ya jadi memang saat ini kita melihat ya terjadi lonjakan kasus COVID-19 di berbagai wilayah dan laporan dari beberapa negara juga sama ya. Ada subvarian Omicron baru yang dikatakan jauh lebih infeksius dibandingkan varian sebelumnya. Nah, tapi memang selain hak anak untuk sehat, untuk hidup, untuk sehat, anak juga berhak untuk memperoleh pendidikan. Nah, disinilah peran penting dari pemerintah untuk menjalankan aturan yang sudah dibuat. Kalau kita bicara tentang proses pendidikan, ada SKB 4 Menteri ya, jadi itu dari 4 kementerian, Kementerian Pendidikan, kemudian Kemristek-Dikti, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, juga Kementerian Dalam Negeri. Nah, itu sudah mengatur secara detail tentang kapan sih kita bisa mulai PPKM, kapan 50%, kapan 100%, kapan anak misalnya tidak mungkin sebaiknya tidak menjalankan pembelajaran tatap muka. Seandainya ada kasus positif, apa yang harus dikerjakan itu sudah diatur dengan detail. Nah, dan kita sudah belajar kalau selama ini, selama pandemi ini, data itu bisa menyelamatkan jiwa. Nah, masalahnya adalah data seperti apa?
kemampuan testing, tracing, dan treatment 3T dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, disinilah penting untuk kembali dikuatkan, kembali ditingkatkan, sehingga data yang kita peroleh, apakah saat ini harusnya sudah masuk ke PPKM level berikutnya misalnya, itu adalah data yang nyata, bukan hanya puncak dari gunung es saja. Baik, tadi terkait peraturan 4 menteri, saya yakin sudah diperhitungkan sedemikian rupa secara komprehensif. Namun kembali lagi ke kemampuan sekolah masing-masing sebetulnya begitu ya. Menurut Anda apakah memang harus ada kata-kata yang betul-betul memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada sekolah disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan sekolah, Dr. Yogi? Baik, jadi kembali lagi kalau kita bicara pandemi itu tidak bisa diserahkan kepada satu pihak saja. Ini adalah tanggung jawab bersama gitu ya. Ada pemerintah apa porsinya, ada sekolah apa porsinya, ada orang tua apa porsinya, dan peserta didik apa porsinya. Nah, di situ pertama tentu pemerintah harus menampilkan data yang akurat dan real time sehingga keputusan bisa dibuat. Pada saat terjadi lonjakan, maka mungkin kita bisa naikkan level PPKM, kemudian kita bisa mereduksi dari 100% jadi 50% misalnya. Kemudian ada maksimal jam pelajaran, itu salah satu yang juga penting. Ada yang menyebutkan jam pelajaran yang mungkin pada saat sedang terjadi lonjakan kasus sebaiknya mungkin antara 4 maksimal 6 jam. Kenapa? Karena pada saat sekolah itu misalnya sepanjang hari, maka akan ada waktu-waktu untuk membuka masker misalnya pada saat makan. Nah, pada saat terjadi lonjakan, kita membuka masker di kerumunan ya, di tempat di mana anak-anak ini berkumpul di sekolah, itu kan bukan ide yang baik gitu ya, karena kita tidak pernah tahu apakah ada di antara anak-anak tersebut misalnya yang sebenarnya positif tapi asimptomatik atau tanpa gejala sehingga berisiko menularkan. Nah, sehingga salah satu yang disarankan adalah pada saat terjadi lonjakan maka dibatasi jamnya. Mungkin kehadirannya cukup 4 jam, 6 jam. Masker medis yang digunakan ini juga ada maksimalnya. Setelah 4 jam, maka biasanya sudah lembab, kemampuan filtrasinya sudah berkurang, maka sebaiknya diganti. Nah, sehingga satu lagi itu alasan kenapa kita harus membatasi jam pelajaran pada saat terjadi peningkatan. Kemudian, begitu ada kasus positif, saya justru mengapresiasi nih ya, SMP 85, kemudian tadi De Brito, Kolese dari Jogja ya, itu saya justru mengapresiasi. Kalau dulu kita melihat klaster sekolah itu seakan-akan sebagai satu stigma negatif, tapi tidak. Justru saat ini mindset kita adalah kalau ketahuan ada yang positif di sekolah itu dan dia berani untuk mengambil tindakan, maka pertama kita apresiasi ya. Berarti dia transparan. Kemudian dia mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Begitu ada kasus positif, pertanyaan berikutnya adalah apakah ini klaster sekolah atau bukan. Kalau dia klaster sekolah, maka harus dilakukan lockdown selama 10 hari tadi. Tapi kalau dia bukan klaster sekolah, maka mungkin bisa dikerjakan selama mungkin sekitar 5 hari untuk memastikan tidak terjadi penularan di sekolah. Kemudian komponen-komponen yang berperan penting dalam proses protokol kesehatan ya, ventilasi alami ya, prokesnya itu juga direview lagi apakah ada titik-titik lemah. Begitu. Jadi mungkin yang sudah dikerjakan oleh SMP 85, SMA Kolese De Brito, ini salah satu contoh justru. Begitu ya. Kalau begitu ada klaster, betul, ini ada contoh positif. Begitu ada kasus positif, lakukan active case finding ya. Jadi bukan cuma yang bergejala, tapi semua yang kontak erat itu diperiksa. Begitu ternyata lebih dari 5% positivity rate-nya. Jadi misalnya ada satu anak positif, kemudian diperiksa 30-50 anak, lebih dari 50% positif, maka itu masuk ke dalam salah satu definisi klaster sekolah. Maka di lockdown selama 10 hari. Ya, setelah 10 hari ini kita berharap kita bisa memutus rantai penularan, mereview ulang protokol kesehatan, dan memastikan fasilitasnya itu aman untuk anak-anak nanti mulai sekolah lagi. Baik, ini juga kan memang terkait aturan dari sekolah yang melibatkan tadi semua ya, bukan hanya siswanya saja, guru, tenaga pengajar, dan lain sebagainya. Saya merasa bahwa kooperativeness begitu dari orang tua murid dengan katakanlah Dok, patungan untuk beli alat antigen, begitu supaya memang mencegah, itu menurut Anda memang perlu dilakukan tidak sih? Baik, ya. Jadi sebenarnya memang harus ada share the burden gitu ya, sharing beban tadi. Tapi kembali lagi testing, tracing, dan treatment itu lebih ke tanggung jawab pemerintah. Sehingga disinilah kita harus mengadvokasi bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu tetap menggalakkan ini semua. Kalau ada yang positif
misalnya memang di sekolah-sekolah yang cukup mampu ya, bolehlah kita berbagi beban tadi dengan ada inisiasi ya dari pihak sekolah maupun pihak komite sekolah ya untuk mengadakan active case finding. Tapi bagaimana untuk sekolah-sekolah dari kalangan yang menengah ke bawah yang tidak mampu? Kan kita tidak bisa memaksakan mereka untuk tadi urunan ya untuk membeli. Jadi bahkan untuk kehidupan sehari-hari aja mungkin tidak masalah. Nah disinilah peran pemerintah untuk membantu ya sekolah-sekolah yang tadi mungkin protokolnya sudah dibuat, kemudian begitu ada kasus positif, mau kemana nih? Apakah ke puskesmas terdekat misalnya? Bagaimana alurnya untuk bisa dilakukan swab gitu misalnya? Nah ini yang harus dikuatkan gitu alur-alurnya. Dan sekali lagi yang penting memang adalah inisiatif membuat Satgas COVID-19 lokal sendiri begitu ya dok ya, dengan tentunya mengikuti pakem dari pusat. Terakhir Dokter Yogi, sebetulnya pemberian vaksin COVID untuk anak di bawah usia 6 tahun, urgensinya seperti apa? Sedang digodok oleh pemerintah atau seperti apa Dokter Yogi? Baik, jadi kalau kita bicara tentang vaksin kan ada dua hal ya, tentang safety dan efficacy. Jadi apakah dia aman, apakah dia efektif, itu secara prinsip. Itulah sebabnya pada saat ada vaksinasi baru, seperti kemarin COVID-19, mulai dari dewasa dulu, aman, anak yang lebih muda, aman, anak yang lebih muda lagi. Nah, kita berharap hasil penelitian-penelitian terbaru menunjukkan kalau keduanya safe dan efektif. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu lapisan perlindungan ya untuk anak-anak kita yang akan beraktivitas di luar rumah, selain dari 3T, 5M, ditambah dengan vaksinasi, begitu. Sangat mencerahkan Dr. Yogi Prawira, terima kasih Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah bergabung bersama kami di Newsline, menjadi pencerahan tersendiri untuk para orang tua. Salam sehat selalu Dr. Yogi, selamat kembali bertugas.